bisa lihat gambar ini? Ini ya, jadi saya ulang lagi materi dari awal. Jadi filosofinya adalah seperti ini, langkahnya dari awal lagi. Jadi pertama dari materi statika 2B ya. Dari suatu model konstruksi rangka batang yang paling sederhana, yang hanya terdiri dari 3 batang yang membentuk satu buah segitiga. Jadi kalau ada beban yang bekerja di titik simpulnya pada konstruksi rangka batang, selalu beban itu hanya bekerja pada titik simpul. Tidak boleh ada beban yang bekerja di misalnya di tengah-tengah batang, sini nggak bisa. Jadi beban ini selalu bekerjanya di simpul-simpul sebagai muatan tidak langsung ya, karena penerusnya itu ada balok-balok yang memanjang ke sana yang tempat bekerjanya beban, tapi ke konstruksi rangka batangnya nanti masuk ke sini. Nah, dari beban yang bekerja ini materi statika 2B, Anda harus bisa menghitung reaksinya dan gaya-gaya batang. Ada banyak cara untuk menghitung reaksi dan gaya batang. Bisa pakai analitis, yaitu keseimbangan titik dengan membuat persamaan sigma vertikal sama dengan 0 dan sigma horizontal sama dengan 0 di tiap simpulnya. Berarti mengerjakannya harus di simpul di mana terdapat dua gaya yang belum diketahui. Nah, entah itu gaya batang ataupun gaya reaksi. Jadi kalau misalnya dari sini, maka kita mulai mengerjakan itu bisanya adalah di titik C. Ya. Kalau Anda nggak mau menghitung reaksinya dulu. Tapi kalau reaksi bisa dihitung dengan menggunakan keseimbangan statika, sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, atau sigma horizontal sama dengan 0, ya bisa dimulai di titik mana aja. Mau titik A, titik B, atau titik C. Kalau grafisnya, itu bisa pakai lukisan Cremona, pakai keseimbangan, dimulai dari gaya yang sudah diketahui dulu, baru diteruskan ke dua gaya lain yang tidak diketahui sebagai nanti membentuk suatu garis-garis yang menutup dari awal sampai akhir ya. Ini materi yang sebelumnya untuk menghitung gaya batang ya. Nah, setelah ketemu reaksi dan gaya batang, konsentrasinya adalah ke gaya-gaya batang ini ya. Kalau gaya batang ini punya data-data penampang, yaitu punya panjang, ada data panjang batangnya, kemudian ada data luasan penampangnya, dan ada bahan materialnya, yaitu nilai modulus elastisitasnya, maka akibat gaya batang ini, batang-batang ini akan mengalami perubahan panjang. Bisa tambah panjang, bisa tambah pendek. Ya, tergantung dari gayanya, tarik apa tekan. Rumus perubahan panjangnya itu adalah gaya batang kali panjang batang dibagi luas penampang kali modulus elastisitas. Nah, ini yang tugas 1A, yang targetnya mahasiswa harus bisa menghitung nilai delta LI ini pada masing-masing batang dengan satuannya cm. Ya. Nah, setelah batang-batang ini diketahui perubahan panjangnya, apakah tambah panjang atau tambah pendek, filosofi pada konstruksi rangka batang itu seperti ini yang di sini ya. Kita punya 3 titik nih, titik A sendi, titik B roll, dan titik C ini adalah titik yang merupakan pertemuan batang-batang, titik simpul biasa yang bukan tumpuan. Ya. Dari satu segitiga sederhana ini, kita harus mencari titik yang tetap. Ya. Titik yang tidak berpindah tempat. Artinya
ini yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menggambar. Titik tetap itu selalu adalah titik sendi. Karena sendi ini punya dua reaksi vertikal dan horizontal, maka dia tidak akan pindah tempat baik arah vertikal maupun arah horizontal, sehingga titik ini tetap. Ya. Titik berikutnya adalah titik roll. Roll ini punya reaksi vertikal, tidak punya reaksi horizontal, sehingga dia bisa bergeser arah ke kiri atau ke kanan, ke arah horizontal. Jadi patokannya sekarang adalah titik roll ini. Kalau titik A ini tetap, sedangkan batang AB ini bertambah panjang 0,05 cm, maka kita gambarkan pertambahan panjangnya itu misalnya ini, yang biru ini ya. Yang biru ini ya, kita misalkan ini panjangnya 0,05 cm ya. Memang ini tidak 0,5 ya, ini hanya penggambaran untuk pemahamannya. Nantinya tidak digambar di sini ya. Kita asumsikan dia bertambah panjang ke sini. Kalau ini bertambah panjang ke sini ya, berarti roll ini akan bergeser ke sini kan nantinya. Nah, batang yang tadinya di sini, ini kan batang BC ini, tadinya kan di sini, ya. Karena ini bertambah panjang, berarti dia bergeser ke sini. Dengan bergeser ke sini, berarti titik C ini lepas. Yang satu di sini, satu di sini. Ya, ini harus bertemu nantinya. Ya, selanjutnya setelah B aksen tergambar, kita mencari titik yang ketiga yang merupakan pertemuan dari dua batang, yaitu batang AC dan batang BC. Masing-masing dicari dari titik asalnya, yaitu A aksen dan B aksen. AC ini bertambah panjang 0,07, sehingga batang ini akan bertambah panjang ke sini sebesar 0,07, sehingga si aksennya mungkin pindah ke sini ya. Sedangkan dari BC ini batang tekan, berarti dia bertambah pendek 0,07 cm. Berarti kalau bertambah pendek dia turun ke sini. Yang tadinya di sini dia pindah ke sini. Nah, dua titik ini kan lepas ya. Ini itu harus bertemu. Cara menemukannya dengan menarik garis tegak lurus. Sebetulnya enggak tegak lurus ya, tapi dari sini garis ini kita lingkarkan. Ya, kita putar dengan sumbu putar di sini. Nah, putaran yang kecil ini sebenarnya kan nilainya ini kecil ya, sehingga kalau dia putarannya kecil maka itu mendekati dengan tegak lurus ya. Jadi ini kita tarik garis tegak lurus, yang hijau ini tegak lurus dengan AC. Kemudian ini salah ya, ini sebenarnya bukan di sini karena kan udah turun ke sini ya, berarti harusnya di sini. Berarti ini kita tarik lagi di sini, ini kita tarik. Nggak berubah sudutnya ya. Nah, di sini berarti jadi yang benar C-nya yang sesungguhnya adalah pindah ke sini. Sehingga delta VC-nya yang tadinya di sini pindah ke sini, berarti ini ditarik ke sini. Ini geser ke sini. Ini berarti yang tadinya titiknya di sini aslinya pindah ke sini, maka VC-nya adalah yang ini ya. Sedangkan delta hasilnya berarti kurang panjang ini.
delta hasilnya yang ini. Ya. Nah, ini adalah filosofinya ya. Filosofinya berarti dia bergeser ke kanan dan ke bawah. Kira-kira filosofi ini bisa dipahami? Jadi urutan menggambarnya itu selalu ada langkah pertama adalah titik tetap, langkah yang kedua adalah titik yang roll. Setelah mendapatkan dua titik tadi, kita cari titik yang merupakan pertemuan dari dua batang yang berasal dari titik A dan titik B, yaitu adalah titik C. Kita gambar delta AC dan delta BC sesuai dengan arahnya. Kalau dia tarik berarti keluar, kalau dia tekan berarti menuju titiknya. Jadi arahnya ke sini ya. Ini arahnya ke kanan atas, yang BC arahnya ke kanan bawah. Setelah dapat titik bayangan C aksennya, masing-masing titik tersebut ditarik tegak lurus terhadap batangnya, maka didapatlah titik C aksen perpindahan yang sesungguhnya. Ya. Selanjutnya deformasinya bisa diukur dari titik semulanya. Ya. Tapi karena gambar batang dan deltanya ini kecil, kita tidak bisa menggambarkan dalam rangka batang aslinya, ya. Tapi nanti yang kita gambarkan hanya delta-deltanya saja, ya. Yaitu masuk ke sini. Sekarang kita gambarkan hanya deltanya saja dengan patokan titik pertama, yaitu titik tetapnya. Jadi kita memisalkan suatu titik A sama dengan A aksen itu adalah di sini, ya, karena ini yang pertama kali digambar, ya. Kemudian yang kedua adalah titik B aksen. Kalau ini tarik, berarti B aksennya digambar ke kanan, ya. Maka garis ini AB kita copy, kita taruh di sini, ya. Yang ini panjangnya sesuai dengan skala deltanya. Jadi dalam membuat biliut, ya, ini skala yang digunakan adalah untuk delta LI, skala panjangnya. Berarti skalanya diperbesar. Ya. Misalnya 1 cm mewakili nilai delta LI 0,01. Berarti gambarnya diperbesar 100 kali. Ya. Ini berarti ada di sini page setup-nya, di drawing scale-nya itu 1 cm menggambarkan 0,01 cm. Ya. Sedangkan gambar rangka batangnya ini panjang batangnya tidak digambarkan sesuai skala yang panjang batangnya. Jadi ini panjang batangnya 3 meter. Kita tidak menggambarkannya, kalau kita baca tidak 3 meter, karena kalau 3 meter akan panjang sekali dari melebihi bidang kertas. Tapi kita gambar secara proporsional saja. Ya. Misalnya 3 meter itu proporsionalnya 0,06. Berarti kita bagi dengan angka 50, ya. 1/50 kalinya. Maka kalau 2 meter berarti kita gambar nanti 0,04 cm. Paham ya untuk menggambar bentuk konstruksi rangka batangnya? Karena konstruksi rangka batang ini harus proporsional gambarnya. Proporsional sesuai dengan soalnya. Nah, setelah ini digambar, kita membuat copy gambarnya ini, tapi kita putar sebesar 90 derajat. Ya. Jadi gambar ini kita blok, kita copy, kemudian ini ada lingkaran, kita putar tegak lurus 90 derajat sehingga kita dapat garis-garis yang tegak lurus. Ini garis tegak lurusnya AC, ini garis tegak lurusnya BC, ini garis tegak lurusnya
AB dan seterusnya. Ya. Nah, setelah itu baru kita menggambar secara urut. Nomor 1 adalah titik sendi yang tetap tadi. Ya. Ini kemudian kita gambar delta AB yang kalau digambar ini yang biru ini. Jadi kita gambarkan hanya delta AB-nya saja. Ya. Ini skalanya harus sesuai. Ya. Yang ini 0,05 berarti di sini harus terbaca 0,05 cm. Kemudian yang setelah dapat B aksen, ya dari titik A aksen sama titik B aksen kita gambarkan masing-masing delta pada batang-batang yang bertemu di satu titik, yaitu ada AC dan BC. Sehingga titik berikutnya yang kita cari adalah C aksen. Yaitu dari A aksen kita gambarkan delta AC. Karena ini plus, berarti kita menggambarkannya ke arah kanan atas. Panjangnya 0,07. Ya. Sedangkan dari B, karena ini minus, maka kita gambarkannya ke kanan bawah. Sehingga kita gambarkannya dari sini. Ya. Jadi di sini bukan ke sini gambarnya, ya. Karena kalau gambarnya ke sini berarti kalau BC-nya plus, ya. Kalau BC-nya minus ke kanan bawah berarti kita gambarnya. Panjangnya juga 0,07 cm. Ya. Nah, setelah ini ketemu dua titik ini, ya. Titik ini sama titik ini bukan titik C aksen, ya. Untuk mendapatkan C aksennya, kita harus tarik garis tegak lurus. Jadi garis ini di copy, kemudian diletakkan di sini. Ya. Terus ditarik sampai ketemu dengan yang BC. Ya. Demikian juga yang BC ya, ditaruh di sini, sehingga ketemu titik C aksen. Setelah ketemu titik C aksen, cara mengukurnya dari mana? Karena yang kita gambar tadi hanya delta-deltanya, ya, yaitu delta AB, delta AC, dan delta BC, ya. Maka kita mengukurnya dari titik A sama dengan A aksen ini, ya. Berarti ini sumbu vertikalnya, ini sumbu horizontal. Berarti titik B aksen hanya ada delta HB, delta VB-nya 0, ya, karena ini garis lurus. Dengan titik C ada delta HC, ini kalau kita ukur 0,142 cm. Sedangkan delta VC-nya berarti dari sini ke sini. Ini kalau kita ukur 0,019 cm. Ya. Terus kita buat tabel deformasinya. Nah, kira-kira seperti itu bisa dimengerti untuk tugas 1B-nya. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, siapanya? Saya Rizal, Bu. Kan Rizal. tadi Iya. kan tadi pakai skala kalau 1 cm itu sama dengan di sini 0,01 cm. Iya. Nah, di sini kan dari delta A sampai ke delta B itu 0,05 cm, Bu. Tapi Iya. saya masih nggak ngerti itu yang AB kan sama dengan 3 meter. Tapi Oh, di sini tulis ini kan gambar konstruksi rangka batangnya. Gambar konstruksi rangka batang ini hanya untuk arahnya. Jadi ini konstruksi rangka batangnya tetap digambar. Kalau panjangnya AB di sini 0,06 itu menggambarkan panjang batang AB-nya. Ya. Karena ini kan harus kita gambar proporsional sesuai dengan konstruksi rangka batang di soal nih. Ini kan soalnya seperti ini, ya. Ada rangka batang, panjang AB-nya 3 meter, kemudian tinggi tegak lurusnya ini 2 meter, sehingga batang AC-nya kalau diukur nih panjangnya berapa ya? Berarti 2,5 nih, ya. Ini 2,5 meter. Karena ini 1,5, ini 2, maka AC-nya 2,5.
Ya. Nah, gambar ini proporsional dengan gambar konstruksi rangka batangnya. Jadi memang ini panjangnya kalau 3 meter, ya di sini kita buat proporsionalnya 0,06 ya. Anda mau buat proporsionalnya lebih besar lagi juga boleh sih, ini bisa ditarik seperti ini ya. Yang pasti gambarnya proporsional. Maksudnya proporsional itu sebanding. Ya. Kalau panjang yang di sini itu panjang dari deltanya tadi. Ya. Jadi cara bikinnya dari sini di copy ya, terus ditaruh di sini. Terus habis itu dibaca, oh ini 0,06, berarti harus dikoreksi. Ini berarti harus dirubah nih. Jadi 0,05 sesuai dengan nilai delta yang diperoleh dari hitungan. Paham ya? Izin Bu, Ya. ini mungkin maksudnya angka 3 meter apa mewakili 0,05 cm Bu? Oh enggak. Ini yang ditulis di sini, Ibu menuliskan angka-angka di sini, ini adalah nilai delta LI dari sini. Kan langkahnya tetap di sini dulu ya. Jadi ini ada batang AB panjangnya 3 meter. Kemudian ini batang AC 2,5 meter ya. Terus ada beban 1000 kilo. Kita hitung gaya-gaya batang. Di sini ketemu 500 kilo, di sini ketemu 833, di sini ketemu 833 minus, ini plus. Kemudian kalau data penampangnya, ini kan dari soal itu luasannya, kalau nggak salah, ini ya, bentar. Ini data soalnya itu di buku, luasannya itu 15 cm persegi. Kemudian modulus elastisitasnya itu 20.000 kilogram per centimeter persegi. Ya. Nah, kalau dihitung panjang masing-masing batang, berarti ini batang AB panjangnya kan 300 cm. Kemudian batang AC ini 250 cm. Ya. Kemudian batang BC 250 cm. Ini paham? Ini data di soal ya. Dari gaya-gaya batang, kalian hitung nanti delta LI-nya. Ya. Ini delta LI, delta AB ya. Kita hitung dulu delta AB. Ini kan yang di tugas 1A. Ya. Delta AB sama dengan berapa? Jadi kita pakai kalkulator nanti dihitung. Di situ gayanya kan 500 kg kali panjang batangnya berapa? 300 ya. Dibagi, ini dikurung dulu ya. Kurungnya ini dibagi 15 cm persegi kali 20.000 kg per cm persegi. Nanti dicoret, ini kan kilogram, ini sentimeter, ini cm persegi kali kilogram per cm persegi, ini jadi kilogram. Atasnya kilogram kali sentimeter, berarti dibagi kilogramnya dicoret, sisa tinggal sentimeter ya. Ini kita hitung pakai kalkulator. 500 dikalikan 300 dibagi 15 dibagi 20. Ketemunya 0,5. Oh, ini ada yang salah berarti.
Kalau saya nulisnya 05, berarti ini datanya bukan 20.000 tapi 200.000. Di materinya ya. Ini dibukakan materinya. Materinya yang dari sini. Ini aja. Nah, materinya di sini, materi yang dari minggu pertama ya. Dari contoh soal ini kan sini 15 cm persegi, modulus elastisitasnya ini 200.000 ya. Berarti balik ke gambar sini tadi, ini 200.000. Berarti kalau 200.000, gimana dia? 500 kali 300 dibagi 15 dibagi 200. Jadi 0,05 cm persegi. Ya. Sesuai dengan apa? Data yang sudah Ibu tuliskan di sini gitu. Dan seterusnya ya. Hitung juga untuk delta BC, delta AC dan delta BC ya. Paham? Ini kalau BC berarti kan yang AC ketemunya kan 833,33 kali panjangnya 250 dibagi 15 dibagi 200. Ya. Ini ketemunya kan 0,069, tapi Ibu bulatkan aja ngambil 2 digit 0,7 cm. Ya, ngikutin materi aja. Kalau misalnya mau teliti, mau ditulis seperti ini juga bisa aja sih nanti. Tinggal panjangnya di sini ditulis 0694, misalnya mau 4 digit di belakang koma. Ya, itu tergantung ketelitian aja. Paham? Ya. Jadi beda sama gambar yang dimaksud di sini. Ini yang ditulis di sini bukan panjang batang, tapi panjang perubahan batang. Ini berarti bertambah panjang 0,05 cm batang ini. Akibat gaya-gaya yang bekerja pada beban tadi. Ya, gimana? Iya, Bu. Ya. Paham ya? Jadi memang ditulis di sini untuk memudahkan kita nanti menggambar. Tapi kalau panjang yang kebaca di sini harus ngambil dari filosofi soal yang pertama di sini. Jadi kalau kalian gambarnya misalnya dari awal pakai Cremona, skalanya harus beda, harus bikin visio yang sheet baru lagi. Kayaknya sih kalau satu file visio itu hanya bisa pakai skala 1. Dicoba aja kalau beda sheet skalanya dibuat beda bisa enggak gitu. Kalau nggak bisa ya harus beda file. Karena kalau untuk menggambar yang gaya batang pakai Cremona, ini skalanya justru diperkecil. Kalau di Cremona pun panjang batang ini tidak mewakili skala gaya. Ya, kan di kuis ada pertanyaan. Jadi kalau menggambar Cremona itu skala yang digunakan skala apa? 1 cm mewakili panjang apa? Itu mewakili panjang gaya, bukan mewakili panjang batang-batangnya. Jadi batang-batang ini kalau di dalam visio itu tidak pernah digambarkan sesuai skala panjang batangnya. Jadi skala yang digunakan tuh kalau Cremona untuk gaya, kalau Williot dipakai buat delta LI. Ya, paham ya? Halo? Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang kalau dari sini udah paham, kenapa banyak?
Ya. Oh, ketutup ya. Kalau skalanya diperbesar, biasanya kalau bikin tulisan itu agak susah ketutup. Jadi bikin satu dulu nanti baru dikecilin ya. Karena tampilan diperbesar sama diperkecil itu lebih susah yang diperbesar bikin notasinya. Nah, kalau sudah paham Berliotnya, kita masuk ke tugas, mungkin perbedaannya yang tugas. Ya. Nah, yang tugas ini bedanya letak sendinya yang di B ya, bukan di A. Berarti nanti Anda menggambar Berliotnya harus dari B dulu. Berarti titik tetapnya adalah B sama dengan B aksen. Ya. Kemudian titik berikutnya yang digambar adalah titik A aksen. Tergantung dari hasil batangnya nih, batang AB tarik apa tekan. Kalau misalnya batang AB-nya tarik, berarti A aksennya nanti digambar di sebelah mana? Kirinya B atau kanannya B? Kemana? Kirinya B. Kiri ya. Kalau dia plus berarti ke kiri, jadi keluar ke sini. Ya. Tapi kalau ini tekan ke kanan, berarti nanti aksennya di kanan kalau dia tekan. Tapi kalau lihat nih kayaknya AB-nya tarik deh. Biasanya tarik yang tekan ini yang AC. Ya. Jadi tugas 1A-nya harus benar dulu. Kalau 1A-nya kemarin kelewat, ditumpuk aja di 1B sini karena nanti 1B ini kan menjawabnya masih berlanjut. Ya. Jadi habis ketemu gaya batang diulang lagi jawabannya, ketemu delta LI ya. Selanjutnya baru delta L-nya digambar. Makanya yang tugas 1B ini itu buatnya pakai assignment, jadi nanti kirimnya pakai file. Ya. Nah setelah aksen ketemu, baru nanti titik C itu patokannya dari AC sama BC. Kalau AC ini tekan, berarti nanti AC-nya ini di-copy, ditaruh di A, tapi ke arah mana? Ke arah kanan atas, apa kiri bawah? Mana? Kalau ini tekan, kanan atas apa kiri bawah? Kiri bawah. Kiri bawah ya. Jadi nanti AC-nya ditaruh di kiri bawah. Sedangkan BC ini kalau dia tarik, naruhnya ke kanan bawah apa kiri atas? Kanan bawah, Bu. Tarik ya. Tarik. Cara ngafalinnya hampir sama kayak Cremona sih. Kalau tarik itu keluar, kalau tekan itu menuju. Jadi kalau menuju kan titiknya ini nih. Kalau tekan tadi menuju itu ke sini. Ke titik A, berarti dia kiri bawah. Tapi kalau tarik keluar. Keluar berarti kanan atas. Jadi kalau BC ini kalau dia tarik kiri atas. Kalau kanan bawah itu berarti tekan di sini. Nah ini ditarik ke sana kan ini ketarik ini ketekan. Ya, berarti biasanya gambarnya harus ke sana. Terus nanti panjangnya disesuaikan dengan hasil delta BC-nya ketemu berapa. Ya, tapi gambarnya harus proporsional tetap nih gambar.
Ya. Mungkin ini bisa dilihat punya temen yang udah ngerjain sih, tapi ini masih salah sih. Ini ya, ini kan dari gaya batang. Ini kalau gaya batang berarti pakai skala yang Cremona. Kalau skala Cremonanya diperbesar ya. Ini skalanya bebannya 1000, berarti dibikin skalanya 1 cm mewakili 500 kg ya. Jadi 1000 itu akan digambar 2 cm. Ini bebannya 1000, ini bebannya dia 1500 ya. Berarti ini digambar 3 cm ya. Sehingga dapat gaya batang AC, dapat gaya batang DC. Ini AC-nya tekan, DC-nya tarik. Kemudian ini yang AB, AB-nya di sini. AB-nya tarik juga, ini ya. Ini besar. Nah, sekarang untuk dari sini kemudian dihitung pakai rumus gaya kali panjang batang dibagi luas penampang dibagi modulus elastisitas ya. Kemudian dihitung delta-deltanya, terus digambarkan ke sini. Hanya ini temennya nggak gambarin hasilnya. Harusnya gambar ini itu di copy juga masuk ke sini ya. Atau mungkin pada saat gambar sambil buka gambar depannya kali ya. Jadi harusnya nggak bisa ya. Beda skala kali ya. Nggak bisa sih, karena beda skala sih. Harus buat sendiri berarti. Sementara skala yang di sini kan diperbesar. Bisa sih, tiap skalanya beda bisa ya. Tapi berarti di sini harus gambar sendiri sebetulnya. Jadi masuk ke sini, ini 3,5 meter ya. 3,5 meter berarti ngikutin skala proporsional kotak-kotak ini aja. Misalnya 3,5 itu segini. 3,5 itu ini. Ya, ini mewakili 3,5. Kemudian tingginya 1,5 kan di sini ya. Ini berarti enggak. Ini gambarnya sini ya. Ini 3,5, ini 1,5. Yang sebelah sini 2 berarti ya. Berarti ini sudah proporsional, bentuknya sama ini ya. Nah, di sini dituliskan hasil hitungan deltanya ya. Di sini dia ketemu 0,112 plus nih ya. Seperti ini ya. Kita cek apakah ini benar hitungannya. Tinggal dihitung di sini. Dia AB-nya ketemu 642,8 kilo ya. Berarti kita hitung 642,85 kali panjang batangnya 350 cm dibagi data di soal kita luas penampang 100, modulus elastisitasnya 20 ya. Ini ketemunya 0,112 cm, 1125 kan. Nah, makanya dia gambar di sininya 1125 ya. Dia 1125 mau lebih teliti 4 digit gitu. Paham ya? Nah, terus yang AC ketemunya berapa? Di sini 905,6.
908,56 kali panjangnya ini berapa? 1,5 meter kali 1,5 meter. Berarti harus dihitung dulu nih. 150 kuadrat kali 150 benar ya? 150 kuadrat berarti 150 kali 150. Kemudian tingginya sama berarti kali 2. Terus akar 212, ini ya. Nah, ini langsung dikalikan panjangnya ini kali 908,56 dibagi 15, kok 15? Apa? 100 kali 20 ini. Ketemunya 0,096 ya. Di sini 0,096 panjangnya. Jadi nulisnya sebetulnya di sini. Ini ketemunya plus 0,096. Plus. Seperti ini ya. Yang sini dihitung juga. Ketemunya berapa? Yang GC 1071. 1071,42 kali, kalau ini 2 meter, ini 1,5, berarti ini 2,5 nih ya. Jadi kali 250 dibagi 100 kali 20. 0,134 ya. Berarti di sini ketemunya plus 0,134 cm. Nah, ini dipakai patokan buat gambar. Jadi pertama titiknya adalah ini titik. Oh, ini pertama kali gambar karena sendinya di B. Berarti yang digambar pertama adalah titik ini. Ini adalah titik B sama dengan B aksen. Ya. Nah, setelah titik B aksen, kita cari titik A. Titik A itu yang di sebelah kiri, yang row. Karena ini tarik, berarti gambarnya ke kiri. Ini di copy pertamanya, terus ditaruh di sini, baru panjangnya dirubah. Ya, dirubah jadi 0,1125. Oh, pakainya koma. Pakainya koma 1125. Ya, ini nah ditaruh di sini pas sampai sini, maka titik ini adalah titik A aksen. Oh, ini ke copy, ketarik ke sini tadi garis. Harusnya di copy tadi ya. Nah, seperti itu ya. Setelah dapat A aksen, baru ini adalah AC. AC-nya plus, berarti ini di copy, terus ditaruh di sini, terus panjangnya dikoreksi. Jadi seperti ini. Sedangkan yang DC, karena tarik itu berarti dia kiri atas, jadi meletakkannya di sini. Ya. Ya, yang DC ini. Nah, ini agak tarikan dia nilainya
nggak sejajar sama bentuknya, jadi ini nanti salah hasilnya. Ya, harusnya garisnya ini. Sehingga makanya gambar rangka batangnya harus digambar dulu. Nanti untuk menggambar garis tegak lurusnya, ini juga harus di-copy gambarnya. Terus diputar 90 derajat. Ini bisa dikasih warna yang beda. Untuk gambar, ini adalah gambar tegak lurusnya. Ya. Berarti ini adalah AC, yang tegak lurus AC, ini tegak lurus BC, ini tegak lurus AB. Tegak lurus AB-nya nggak dipakai, ya. Yang dipakai AC sama BC. Jadi nanti AC-nya dari hasil ini, AC-nya dikopikan ke sini. Nah ini garisnya. Nah ini garisnya juga nggak tepat, ya. Harusnya tegak lurusnya ke sini. Jadi kalau gambar rangka batang sama ininya nggak digambar, ya memang ini jadinya patokannya susah mondar-mandir ke depan sama. Nah kira-kira seperti itu untuk tugas bisa dipahami. Harusnya materi hari ini tuh udah masuk ke yang minggu keempat, yang metode unit load. Mungkin yang sudah melanjutkan sampai limitnya bisa dipelajari sendiri materi yang ini ya, yang unit load. Jadi ini kita mundur satu minggu, karena minggu pertama memang nggak ada kuliah sih ya, ada kuliah umum ya. Nanti itu dilanjutkan lagi, pelajari lagi yang unit load. Mungkin dipelajari sendiri dulu, mungkin targetnya Williotnya harus selesai dulu. Kalau itu sudah benar baru masuk ke sini, karena yang ini hitungan ya. Yang ini nggak gambar lagi, tapi menghitung. Nanti mungkin file yang dikirimkan bisa dalam bentuk Excel. Nah, kira-kira seperti itu. Masih ada 30 menit, mungkin ada yang mau diulas dari materi atau kayaknya kalau lanjut materi unit load takutnya masih bingung deh, karena yang Williotnya sendiri masih belum dikerjakan gitu. Kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan? Pelajarin nanti lagi, Bu. Oke, ditunggu targetnya minggu ini harus selesai tugas yang Williot ya, yang 1B berarti ya. Kalau menjawab kuisnya, kalau belum yang kuis yang minggu ini, kalau belum baca materi unit load, takutnya masih salah memang ya, karena kuis itu kan cuma 1 kali ya. Jadi mungkin kuisnya bisa sampai kuis yang minggu terakhir aja, minggu ketiga, kuis 3 ya. Kalau kuis 4-nya nanti minggu depan mungkin setelah belajar yang unit load ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Membuat visionya bisa kan ya? Ambil lagi, pulang lagi ya. Ambil. Halo? Iya, Bu. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada waktu sih sebenarnya. Masih ada waktu 30 menit. Boleh dijapri aja nanti, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi kalau nggak paham nanti boleh dikirim
foto lewat WhatsApp ya, boleh japri, nggak pahamnya sampai mana ya, penggambarannya apa targetnya pokoknya minggu ini harus selesai tugas 1 BIM-nya ya. Karena nanti kalau ini nggak selesai nggak bisa lanjut ke berikutnya. Ini materi masih yang bentuk sangat sederhana. Targetnya nanti UTS itu masuk ke rangka batang yang jumlahnya lebih dari 3. Ya. Kalau 1 segitiga aja masih belum paham, gimana untuk kalau ditambah lagi dengan 2 batang lagi jadi 2 segitiga dan ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan bisa ditutup. Oke, ditutup ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ibu akhiri materi hari ini, bisa dipelajari lagi. Contoh hari ini kan tadi masih ada yang salah ya di itunya, nanti Ibu benerin lagi uploadannya, file videonya, apa yang contoh dari materi. Ya. Nah, apa akan beda pasti sama tugas ya, karena studi sama role-nya beda ya, beda arah aja. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya. Waalaikumsalam. Iya, Bu.